Dan siapa nih kira-kira mereka? Bisa dideteksi kah? Mahasiswa semua nggak? Mahasiswa semua nggak? Sama dosen. Ada dosennya yang mana? Yang paling tua. Yang paling tua. Beliau ini sensei saya sebenarnya. Beliau ini sebenarnya masih muda, tapi mungkin karena saking kepintarannya rambutnya putih gitu. Oh. Luar biasa beliau ini ya. Dan kita lihat apa yang dilakukan wanita ini. Ngapain dia? Menyapa, say hello ya, say hello. Jadi hari ini memang kita akan belajar mengenai melakukan salam sapaan ya. Aisatsuo shimasu. Aisatsuo shimasu. Melakukan greetings ya. Aisatsu shimasu itu greetings. Melakukan salam sapaan dan kita akan mengenal huruf-huruf Jepang. Mengenal huruf Jepang. Ya, dua hal ini yang akan kita pelajari. Nah, kita lihat di sini. Ada dua kelompok orang. Yang A dan B itu kira-kira apa yang mereka lakukan? Salam. Melakukan salam juga ya. Melakukan salam juga. Tapi yang bedanya apa A dan B? Yang ke barat-baratan dan ke timuran. Betul, desne ya, kira-kira demikian ya. Yang ini ke baratan, ini ke timuran. Yang B kira-kira di Jepang. Yang A entahlah di mana ya, mereka gaya salamnya seperti itu. Ada yang begini seperti si C ya, seperti C. Ada yang D, ada yang E. Kira-kira kita seperti yang mana? Yang E. Yang E, salaman jabat tangan ya. Tapi ada juga sekarang yang Muslim mungkin orang-orang Bandung, Pak Suradi mungkin ya, begini gayanya. Sekarang COVID begitu. Begitu karena COVID. Karena COVID. Jadi ini namanya salam COVID ya Pak ya. Iya. Baik, oke. Jadi berbagai macam gaya salam di dunia. Ini ada masih lebih banyak lagi ya. Ada yang salaman dengan menempelkan hidung, ada yang menempelkan pipi, macam-macam. Dan kita akan lihat di sini bagaimana gaya Jepang. Jepang itu gayanya adalah seperti ini. Dia ada jaraknya ya, ada jaraknya. Dan kita akan lihat apa sih yang dilakukan. Susan kayaknya lagi kalau kita lihat ini situasinya pagi, siang, pagi ya. Apa sih yang diucapkan mereka jika bertemu di pagi hari? Jika bertemu di pagi hari, kita dengarkan ya. Dai 1課、こんにちは。1、こんにちは。2、聞いて言いましょう。1、おはようございます。おはようございます。Hai, kedengeran apa yang dikatakan di akhir audio tadi? Ya, Ohayo gozaimasu. Oh iya, udah pernah denger ya Pak sebelumnya, Pak Suradi mungkin udah dengerin tip yang di grup ya. Nah, mereka dia mengucapkan adalah. Nggak ada suaranya Bu yang sebelumnya. Nggak ada. Oh, yang sebelumnya ya. Maksudnya yang saya dapat. Maksudnya yang di PPTK-nya itu. Iya benar-benar. Iya betul. Harusnya yang di PowerPoint. Iya, harusnya dikirimkan bersama audionya, tapi mungkin lupa ya. Hai, jadi jika seseorang bertemu di pagi hari, maka dia akan mengucapkan Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Dan akan dibalas yang sama. Coba kita ikuti sama-sama ya. Ohayo gozaimasu. Dozo. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Sekali lagi. Ohayo gozaimasu. Bagus ya. Ohayo gozaimasu. Agak panjang ya. Di sininya agak panjang. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu.
Iya, ii desu ne. Memang di sini tertulis su, ada su, tapi u-nya dibunyikan lemah ya, dibunyikan lemah. Jadi ohayo gozaimasu ii desu ne. Hai, oke, kita lihat lagi ya. Kalau ini kira-kira situasinya Siang hari. Siang. udah lebih siang ya, mataharinya udah naik. Apa yang dikatakan oleh yang mereka katakan? Kita dengarkan. に、こんにちは。こんにちは。 So desu ne. Hai, sekali lagi. Hmm. に、こんにちは。こんにちは。 Hai, ya, ketika matahari sudah tinggi, maka jika mereka bertemu, mereka akan saling mengucapkan konnichiwa. Ya, konnichiwa. Hai, Selamat siang. cara Moichido, coba ulangi sama-sama. Konnichiwa, silahkan. Konnichiwa. Konnichiwa. Ya, konnichiwa. Coba. Konnichiwa. Hai, so desu ne. Jadi ada sedikit penekanan di N-nya ya, konnichiwa. Dan di belakangnya biasanya seperti orang Sunda tuh Pak Suradi. Jadi agak-agak seperti ada apostrofinya. Konnichiwa. Hai, selamat malam. Siapa ya? Nursang. Hai, Selamat malam. Kemarin udah ikut Ya. belum? ya sudah Sensei. Udah ya. Jadi hari ini Ya. saya ulang dikit ya pelajaran pertama ya. Ya Sensei. Saya izin tidak aktifin videonya dulu ya Sensei. Iya, baik-baik, nggak apa-apa ya. Hai, oke, ya. Jadi ketika bertemu di siang hari, bagaimana diucapkan Moichido onegaishimasu? Tolong ucapkan lagi. Konnichiwa. Bagus. Konnichiwa ya, ada n-nya. Ya, penekanannya di n. Hai. Jadi kalau pagi hari bertemu mengucapkan apa? Ohayo gozaimasu. Ayo, gozaimasu. Bagus. Coba kalau saya ilangin. Kalau pagi mengucapkan apa, Semsang? Ohayo gozaimasu. Bagus. Suradi-san, jawab dong. Ohayo gozaimasu. Hai desu ne. Oke, ya ketika siang ketemu Suradi-san, ketemu Semsang, ucapkan apa? Konnichiwa. Konnichiwa, keren banget. Semsang jawab apa? Konnichiwa. Konnichiwa, ii desu ne. Oke, kalau udah malam bagaimana? Ya udah muncul duluan dia. Ya. Oke. Ya ketika udah malam, maka salamnya adalah 3、こんばんは。こんばんは。 hai ya. Konbanwa. Ya, konbanwa. Seperti itu. Konbanwa. Memang dituliskan di sini en ya, tapi kita menyuarakannya sengau sedikit. Konbanwa. Coba ulangi. Konbanwa. Bangwa. Konbanwa. Oh, ii desu ne. Nursang, arigatou gozaimasu ya. Bangwa. Iya. Jadi coba Nursang disalam, Suradisang disapa udah malam. Suradi-san, konbanwa. Ii desu ne ya. Suradisang balas apa? Hai Nur-san. Konbanwa. Ii desu ne. Oke. Ja, Suradisang sekarang sapa Semsang. Selamat malam. Konbanwa, Semsang. Nah, Semsang balasnya Konbanwa. konbanwa ya, sama ya, seperti itu. Hai, kemudian ketika berpisah apa yang diucapkan? Boleh nggak? Boleh nggak? Selamat malam gitu, atau selamat siang gitu, boleh nggak? Kan kalau kita kan kalau di sini, oke Semsang, terima kasih ya pembicaraan kita hari ini, teleponan kan misalnya, sampai ketemu besok, selamat malam gitu kan?
Orang Indonesia gitu ya. Atau saya main ke rumahnya Nursang. Nursang, selamat malam. Permisi ya, seperti gitu kan. Tapi di Jepang itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi salam sapaan yang terkait waktu tidak kita gunakan ketika berpisah. Hanya digunakan ketika bertemu. Gitu. Lalu apa yang mereka ucapkan ketika berpisah? Coba kita dengarkan. 4、さよなら、じゃあ、また。 Nah, desu ne. Nah, kedengeran, diulangi lagi ya. 4、さよなら、じゃあ、また。 Nah, i desu ne. Kedengeran? Mhm. Sayonara. Kemudian dibalas. Ja, mata. Seperti itu. Oh. Sayonara kita udah sering denger ya. Kata ini ya. Dari TK perasaan udah ada lagu sayonara, sayonara, sayonara. Gitu ya. Kalau anak-anak mau pulang. Nah, dan kemudian akan dibalas dengan ja, mata. Ja, mata. Seperti itu. Kurang lebih artinya see you later. Ya, seperti itu. Ya. Paham? Hai, bagaimana kalau kita mau berpisah? Ucapkan apa? Sayonara. 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 Hai, dibalas apa? Oke, sampai ketemu. Gitu gimana? Jamata. 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 Ya, jamata. Jadi kalau diakhiri dengan vokal di belakang ya, diakhiri vokal di belakang, dia akan dimatikan ya agar nggak manjang gitu dengan seperti ada apostrofinya. Sayonara, kemudian ja mata. Coba ulangi. So, desu ne. Seperti itu. Sayonara. Jamata. Yes, sai desu ne. Lanjut ya. Kira-kira ini apa yang terjadi dengan orang ini? Siapa dan siapa nih kira-kira? Rekan Teman kerja. kerja, teman sekantor. Teman kantor. Taunya dari mana? Pakai dasi ya. Kok Dasi. satunya nggak? So desu ne. Kok satunya nggak pakai jas? Ya, satunya nggak Satu pakai bawahan. jas. Kita bawahan kali ya. Oke, kita dengarkan. 5、お先に失礼します。お疲れ様でした。 So desu ne. Hai, moichido sekali lagi. Saki. お先に失礼します。お疲れ様でした。 Nah, ya dia lebih menunduk ya, dia lebih menunduk kira-kira, ya, kira-kira dia mau pulang duluan, ya, tuh dia mau pulang duluan, terus yang ditinggalin akan ucapkan otsukare sama desta, ya, otsukare sama desta, dia pamit, osaki ni shitsurei shimasu, osaki ni shitsurei shimasu. Kemudian dibalas dengan otsukare sama desta, ya. Osaki ni itu artinya duluan, ya, duluan. Shitsurei shimasu bisa berarti permisi. Jadi kayak kita di sini, saya pulang duluan ya, seperti itu. Nah, karena teman kerjanya udah pulang duluan, udah seharian kerja bersama, maka dia ketika ada yang pamit, maka dia akan ucapkan, oke, terima kasih ya sudah berlelah-lelah hari ini gitu. Maka itu artinya dalam sekali kalau diceritakan, tetapi istilahnya kita ya terima kasih seperti itu ya. Osaki Memiliki apa tadi, Bu? memiliki arti terima kasih. Padahal ini artinya terima kasih sudah berlelah-lelah seperti itu. Ya. Oh, kalau Osaki tadi apa, Bu? Artinya, Bu? Osaki, sakini, sakini itu artinya duluan, Oh. duluan ya. Shitsurei shimasu artinya permisi ya, minta izin seperti itu. Excuse me. Nah, ya kita dengerin sekali lagi.
お先に失礼します。お疲れ様でした。So, desu ne, ya ketika pamitan duluan maka akan sebutkan seperti itu. Hai, coba ulangi setelah saya ya. Osaki ni shitsurei shimasu. Dozo. Osaki ni shitsurei shimasu. Bagus. Hai, coba sama-sama. Osaki ni shitsurei Osaki ni shimasu. shitsurei shimasu. Bagus. Kemudian jawabnya adalah otsukare sama deshita. Coba. Otsukare sama deshita. Bagus. Coba diilangin. Otsukare sama deshita. Coba. Otsukare sama deshita. Bagus. Osaki ni shitsurei shimasu. Osaki ni shitsurei shimasu. Oh, bagus, pintar ya. Hai, desu ne. Otsukare sama deshita ya. Terima kasih atas bantuannya seperti itu. Ya, kita kalau ada yang habis kerja dengan kita udah capek-capek, kita ucapkan ini otsukare sama deshita. Jadi desta itu apa? Desta itu terima kasih atau gimana? Bukan. Visa. Desta ini nanti kita akan belajar. Desta ini menandakan bahwa yang diucapkan ini bentuknya lampau. Lampau. Kan dia sudah menerima kan kerjasamanya tadi udah past tense dan sekarang mau pulang, makanya dia pakai desta. Ya, akhiran shita ini menunjukkan lampau. Akhiran mas ya menunjukkan present and future. Tapi nanti kita akan belajar. Sekarang kita baru mengenal greetings-nya dulu. Ya, bagus sekali pertanyaannya sudah disang ya. Udah mendeteksi. Hai. Paham sampai di sini masih ingat tadi yang selamat pagi apa ya? Ohayo gozaimasu. Bagus. Hai, selamat siang. Konnichiwa. Konnichiwa. Selamat malam. Konbanwa. Konbanwa. Saya pulang duluan ya. Ayo. Osaki ni shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu. Coba sekali lagi. Otsaki ni shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu ini akan sering ketemu nanti karena berarti excuse me ya. Seperti kita juga biasa mengucapkan banyak maaf, ini pun demikian ya. Kemudian apa? Terima kasih atas kerjasamanya. Otsukare sama deshita. Bagus, otsukare sama deshita ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini ada samanya di sini juga ya. Otsukare sama deshita. Nah, idesnya lanjut ya. Kita lihat. Kenapa nih? Lagi ngapain mereka? menawarkan minum Menawarkan minum siapa ke siapa? dari cewek ke cowok. Oh, cewek ke cowok. Kebalik dong ya. Harusnya kan cowok ke cewek ya. Oke, kita lihat. Ya, kita dengerin dulu ya. Udah kelihatan ya. ありがとうございます。 So, desu ne. いいえ、 Hai. Oke ya. Kita dengerin ternyata yang mengucapkan duluan adalah 6、 Ceweknya. ありがとうございます。 Doku. いいえ、 Hai, ya Roku itu maksudnya ini gambar ke-6 gitu ya. Hai, dia yang mengucapkan duluan adalah yang cowoknya ya. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Tadi ceweknya bilang apa ya? Iye. Iye, pinter. Iye, desu ne. Iye. Artinya apa Bu? Iye. Sama-sama. Apa ya kira-kira? Kalau arigatou gozaimasu apa artinya? Terima kasih. Terima kasih. Seseorang kalau diucapkan terima kasih, terus dia jawab apa nih? Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama ya. Biasanya sama-sama ya. Tapi iye ini secara harafiah ya, secara dasar itu berarti tidak. Tidak. Dalam bahasa Indonesia kita
Nggak ada ya dibilangin terima kasih, tidak. Tapi dalam bahasa Inggris kayaknya ada deh ya. Thank you, no problem. Seperti itu problem. kan. Kira-kira. Jadi iye ini artinya tidak sebenarnya. Jadi artinya nggak apa-apa lah. Seperti itu ya. Kemudian kita dengarkan ya. Dia kan dibawain minum sama yang perempuan ya. Arigatou gozaimasu, iye. Nah, dia bilang nggak apa-apa. Nah, di sini dia nggak enak hati dong, ya. Masa yang bawain minuman yang perempuan, apa yang diucapkan dia sebagai ucapan terima kasihnya? 6、ありがとうございます。いいえ、 Iya. Oke, selanjutnya yang ini.7、すみません。いいえ、 Sekali lagi ya. Ya, lari-lari nih audionya. Apa nih? Oh my God, sebentar ya. 6、 Oh iya, oke. ありがとうございま No, す。 no. いいえ、 Oke ya, agak ini terkendala sedikitnya. Dia tadi ucapkan, ada yang dengar? Nursang mungkin dengar? Enggak, Sensei. Tadi agak nggak jelas audionya. Yang laki-lakinya ada ucapan lain ketika dia menerima sesuatu ya dalam kondisi seperti ini ya. Kan harusnya kan yang bawain yang laki kan, tapi ini yang berbaik hati adalah yang perempuan. Ketika itu kadang-kadang orang Jepang suka nggak enak hati mengucapkan terima kasih, nggak sopan bener malah ngucapin terima kasih gitu ya. Maka dia akan membuat ekspresi lain dengan sumimasen. Sumimasen. Dan akan dijawab sama oleh yang perempuannya iye gitu. Iya. Sumimasen itu artinya sebenarnya maaf gitu. Ya, sebagai ganti ucapan terima kasih dia mendahulukan ucapan maafnya karena udah ngerepotin yang ceweknya gitu ya, yang pihak perempuannya seperti itu. Itu cara orang Jepang ya, dia kadang-kadang suka nggak begitu mudah mengucapkan tanda terima kasihnya. Ini sebagai gantinya kalau udah merepotkan gini adalah sumimasen, seperti itu. Ya, hai, oke. Bisa mengucapkan ini sumimasen, coba ucapkan sama-sama. Sumimasen. Ii desu ne ya. Atau iye, coba. Iya. Iye-nya panjang, i-nya panjang ya. Iye, so desu ne. Hai. Arigatou gozaimasu pasti udah pada bisa. Ya. Hai, selanjutnya. Oh, apa yang terjadi ini? Terlambat. Marahi. Dimarahin ya. Nggak marah deh kayaknya, cuman dia bibirnya miring aja. Ya, hai, kita dengarkan ya. 8、すみません。いいえ、 Coba sekali lagi. 8、すみません。いいえ、 Apa yang diucapkan? Haji apa haji? Haji itu nomor ini, tadi nomor gambar saya ya. Di Oh. 7, 6, 7, 8 ya. Dia ucapkan sumimasen. Ini orang nih ya, yang wajahnya udah kayak tertunduk begitu ya. Sumimasen. Terus yang laki-lakinya bilang iye. Loh kok sama ini? Ini senyum. Kok ini bibirnya turun? Ya, ini sumimasennya senyum. Ini kok bibirnya begini ya? Kenapa ini? Apa yang terjadi? Ya, kita lihat, coba kita lihat lagi. Wih, ya. Ada lagi nih. Ini kira-kira apa nih di bawah ini? Bertanya. Bertanya. Tapi kalau dilihat dia sedang memegang Menu. buku menu. Terus ini kira-kira siapa nih pakai dasi kuku? Waiters. Pelayan. Ya, waiter. Jadi apa yang dia lakukan?
yang dia katakan. 9、すみません。はい。 Mesin. Ya, Hai. hai. Oke. 9、すみません。はい。 Oh ya, dia juga ucapkan sumimasen gitu ya. Tapi ini bukannya iye dia, hai. Ya, bukannya iye tapi hai gitu. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu? Ini sumimasen ya. Itu sumimasen. Yang ini pun sumimasen ya. Nah, itu gimana tuh ya? Ini sumimasen, itu sumimasen, ini sumimasen. Tapi kondisinya beda-beda. Hmm. Kenapa bisa gitu? Ya, jadi karena sumimasen itu memiliki banyak arti ya. Dalam bahasa Inggris pun demikian ya. Excuse me ya. Kalau kita nginjek kaki orang di kereta juga excuse me. Nah, Samsung dari dapur mau bawa sup panas, air panas, air panas, air panas. Nah, dia sumimasen, excuse me seperti itu ya. Kemudian manggil buat menu, so desne sumimasen ya, sumimasen. Nah, itu yang digunakan. Jadi kata-kata yang praktis bisa digunakan di banyak tempat adalah sumimasen, bisa buat minta maaf Belakangnya ya. pakai eng ya, Bu? Iya, itu adalah sedikit kebiasaan di sana ya. N di belakang itu biasanya dibaca sengau. N di belakang biasanya dibaca sengau. Ada yang tidak sengau, nanti kalau kita dengar dari orang native-nya, kita hafalin aja. Nah, sebaliknya kalau N di tengah, itu biasanya enggak sengau. Ya, biasanya enggak sengau. Tapi kalau nanti dia sengau, ya kita hafalin aja. Ada yang enggak sengau gitu, ada. Berarti bisa untuk nanya jalan juga ya? Sumimasen. Betul, betul, betul. Bisa untuk nanya jalan. Excuse me. Sumimasen, mau ke Harajuku lewat mana ya? Gitu. Seperti itu bisa. Hai, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Waduh. Oke. Ya, Kita ada latihan nulis-nulis nggak, Sensei? ada. Hari ini mau aku Aduh. kasih latihan nulis. Aduh. Saya pulang deh, saya pulang. Saya pulang deh. Jadi gini, buku ini di buku 1 sampai buku 2 masih memberikan romaji. Ini ya, romaji. Huruf romaji itu huruf Romawi atau kita huruf Latin. Tetapi nanti di buku 2, buku 3 itu dia udah mulai hilangin. Kita disuruh latihan. Dan buku ini punya 2 buku. Satu buku yang sekarang ini yang kita pakai ini adalah untuk conversation atau kaiwa. Yang satu lagi untuk grammar. Ya, yang untuk grammar. Kita akan pakai sambil campur-campur, tapi sih saya maunya sih nggak usah banyak terlalu pakai grammar. Kan seperti Samsung kan pengennya langsung terapkan. Nah, entah Suradisang juga motivasinya bagaimana kan. Nah, kalau Samsung kan harus langsung diterapkan kepada kliennya misalnya ya. Nursang mungkin mau dipakai bicara. Nah, buku ini memang fokus kepada percakapan. Tapi grammar juga diajarin. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah, Sensei. Udah, oke ya. Hai, sekarang kita masuk ke yang satu lagi. Sorry, not this. Which one? This one. Oke. Ya. Nah,
Di sini. Jadi Jepang mempunyai berapa macam huruf? Ada yang tahu? 3. I don't know. 3, benar. Sudah disang kebaca ya. Hiragana, katakana, kanji. Ya, hiragana, katakana, kanji. Nah, ini adalah huruf-huruf di Jepang. Ditambah 1 sebenarnya adalah angka, ya, angka. Jadi mereka itu memiliki ini. Hiragana, katakana, kanji. Kalau kanji ini adalah bahasa gambar. Ya, satu huruf ini mempunyai arti. Satu huruf mempunyai arti. Kalau hiragana dan katakana itu adalah bahasa suku kata. Jadi satu huruf ini terdiri dari vokal dan konsonan. Salah, konsonan dan vokal. Ya, seperti ini. HI, hi, ra, ra, ga, na, ini mereka nih. Jadi hiragana. Satu huruf terdiri dari satu huruf terdiri dari konsonan vokal. Tapi kalau kanji satu huruf dia memiliki satu arti, gitu. Dan kanji Bacanya dari kiri ke kanan ya Bu ya? Iya, sekarang dari kiri ke kanan. Kalau dulu dia dari atas ke bawah juga bisa. Ya, dari atas ke bawah juga bisa, tapi ketika dituliskan dari atas ke bawah maka mulainya dari kanan ke kiri gitu. Atas bawah, atas bawah, atas bawah terus ke kiri gitu. Nah, kalau ditulis horizontal maka kiri ke kanan seperti kita. Ya, ada berapa huruf Jepang kita tahu? 3. Ya, apa aja? Hiragana, katakana, kanji. Kanji. Dan satu lagi adalah angka ya, angka. Sekarang coba kita cek, Angka. ayo. Angka. Angka pun bisa ditulis dengan huruf hiragana, bisa ditulis dengan kanji. Kita cek sekarang. Nah, di sini kegedean ya. Nah, gedein dikit deh. Ya, nah di sini mana huruf Jepangnya? Huruf Jepang yang Yang mana? yang bawah ya. Coba, kayaknya itu ya bisa share ya nih harusnya ya. Oke, coba harusnya bisa share ya. Gimana caranya membuat partisipan can share? Can coret-coret. Can coret-coret. Ya udah nggak apa-apa deh. Bentar, bisa harusnya. Bentar ya, coba saya kasih izin dulu. Participant can share screen. Can coret-coret. Mana can coret-coret? Enable, oke, can share screen. Ya, ini bisa. Share screen berarti harus dijadiin co-host dulu. Enggak juga, enggak share screen, maksudnya boleh coret-coret gitu. Oh, belum pernah sih. Iya, mana sih tadi? Oh, this one. Oke. Nah, ini ya. Bisa sih harusnya apa namanya? Samsung klik annotate di atas, kemudian apakah bisa mencoret layar saya coba? Which one? Di atas ada annotate itu kan di paling atas kalau nggak salah, or di bawah ya, more or something like that. Terus ada annotate. Nah, kalau annotate ada itu bisa misalnya melakukan like this, like this, like this, like this. Bisa nggak? Nggak ya? Nggak bisa ya, nggak apa-apa deh. Ya udah, saya aja. Saya akan ambil heart. Yeah. Oke, tunjukkan mana yang huruf Jepang. Ya, yang Ayo. mana cara nunjukin? Ini aja dari kiri ke kanan, atas ke bawah, misalnya seperti itu. Itu yang Nomor 2 di baris ketiga. Baris ketiga yang mana? Yang 1, 2, 3.
Nomor Yang 2. kedua, yes, ya, this is konnichiwa, ya, this is konnichiwa. Nah, ini huruf Jepang beneran, ya. Kalau ini huruf apa nih? Romawi. Romawi, bahasa apa kira-kira? Hello. Hello, Inggris, ya, Inggris. Kalau ini Mandarin. Mandarin. Hurufnya ini apa? Huruf apa? Kanji. Ini kanji, ya. Tapi kanjinya Mandarin. Orang Jepang melihat ini tahu artinya, ya, tahu artinya. Tetapi membacanya tidak bisa karena nggak sama. Seperti itu. Kalau yang ketiga ini Korea. Korea. Apa Nursang? Bahasa Hangul. Oh iya, Hangul benar. Kalau yang Sering ini nonton Korea, Sensei. oh gitu, subhanallah. Yang keempat ini apa coba? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Arab. Assalamualaikum. Ya kalau bawahnya Arab ini. Bahasa India. India, sebelah kirinya Rusia. Rusia, sebelah kirinya lagi Thailand. Thailand, ya. Ini sebelah kirinya Jerman. Jerman, ya, bahasa Jerman tapi tulisannya pakai huruf Latin, ya. Bawahnya sini? Eropa Timur ya. Iya, kira-kira sama ya sama ini ya, mirip-mirip dengan ini ya. sama. Eropa. And this one apa nih? Aku nggak tahu nih. Bahasa planet kali itu. Bahasa planet. Oke. Ini bahasa Ya, umum. jadi di antara sekian ini kita udah berhasil mengenali bahwa ada bahasa Jepang di sini. Ya, bahasa Jepang di sini. Lalu Kak, ini yang namanya hiragana. Yang ini namanya hiragana. Hiragana. Lalu hiragana yang ini yang kayak gini tuh hiragana. Lalu kenapa ada bisa begitu banyak, buat apa aja gitu ya? Buat apa aja sih orang Jepang, orang kita satu aja cukup gitu ya. Nah, kita lihat hiragana itu modelnya seperti ini. Oke, aku geser dulu. Ichi ni san. Ya, ini ya, hiragana. Hiragana itu misalnya bentuknya seperti gini nih. Ya. Ini artinya satu, artinya dua, artinya tiga ya. Ichi ni san, ya. Hiragana itu seperti ini. Ini dengan bacaan yang sama ditulis katakana seperti ini. Ichi ni san, sama. Dengan arti yang sama ditulis kanji seperti ini. Ichi ni san. Dan ditulis angka seperti ini, bacanya sama juga. Ichi ni san. Dan ketika angka itu dijadikan Latin seperti ini jadinya. Ichi ni san, ya. Romaji itu kita bisa baca karena romaji itu huruf kita, ya, seperti itu. Dan kanji itu bisa dibaca dengan punya cara baca hiragananya. Kanji itu punya cara baca hiragananya. Lalu katakana dipakai kapan? Ada yang tahu? Nursang tahu? Kata-kata yang bukan dari Jepang, Sensei. Kata-kata asing. Kata-kata asing, ya. Kata-kata asing menggunakan katakana. Kalau nama kita gimana? Katakana, Sensei. Katakana. Hiragana. Hiragana ya. Kalau hiragana itu berarti dikeren-kerenin deh. Kalau nama orang asing itu ditulis dengan katakana ya, karena dia tidak memiliki tidak boleh dibilang memang bukan bahasanya ya. Jadi semua nama yang termasuk kata-kata dalam dunia medis atau dalam dunia fisika seperti itu pakai bahasa katakana. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Berarti angka juga bisa dibikin pakai katakana. Betul, seperti ini, Suradisang ya. Ini kan ichi ni sang, angka kan. Nah, kanjinya tuh seperti ini. Nih, kanjinya. Gampang loh, enak loh. Tinggal ngasih satu garis, itu tuh artinya satu. Ngasih dua garis artinya dua. Gak usah ya. Gak usah capek-capek nulis hiragana kayak gini, Suradisang. Tinggal kasih aja coret, cret, itu dibaca ichi.
Coret 2 Itu ada di koma ya, bagian Bu? nih. Suji. Kenapa? Koma ya. Yang kanji itu minus, koma, minus, koma gitu. Iya Yang benar-benar. Tapi iya benar kanji yang ini. Tapi komanya nggak usah ya. Koma itu cuma menunjukkan bahwa ini beda. Ini satu huruf ini nih. Satu huruf ini itu mempunyai arti satu. Mempunyai arti tuh ini nih. Nih, satu. Gitu. Dan huruf yang kedua ini, garis 2 ini mempunyai arti ini. Nih, seperti itu. Ya, itulah kanji. Berarti nanti kalau minus 1 gimana tuh? Minus 2. Minus 1. Oh, minus 1. Minus 1. Nah, minusnya itu ditulis pakai katakana sama dia, ya. Minus ichi. Nah, gitu. Minus ichi. Minus apa, Bu? Minus. Minus. Ichi. Minus kan tadi kan Suradisang nanya, nulis 1 kan begini tuh kanjinya. Lah kalau mau nulis minus 1 gimana? Gitu kan maksudnya. Maksudnya Suradisang gitu deh. Pak Suradi nanyanya nggak usah yang susah-susah. Iya nih Pak Suradi. Jadi Yang gini, umum-umum aja, Pak. Lagi Suradisang itu mau nulis menghayal udah gini. master. Suradisang mau nulis gini nih, minus, ya kan? Terus ichi. Nih, aku nulis kanji nih ya. Nih. Ichi. Tuh. Ichi. Nah, terus gitu Pak. Gitu Suradisang. Kalau emang dipaksain jadi begitu. Nih, jadi begini. Tetapi mereka akan supaya ini nggak membuat Semsang bingung idenya Pak Suradi, maka ditulisin dengan katakana minus. Nah, Izin sebentar, Bu, ke belakang, Bu. Hah? Izin ke belakang sebentar. oh ya, dozo ya. Minus ichi seperti ini. Tuh. Ya. Oke, sudah ya. Lalu apakah kanji keempat huruf ini bisa digunakan sekaligus bersamaan? Kira-kira bisa nggak? Bisa, Sensei. Gimana Nursang? Bisa nggak? Bisa, Sensei. Bisa, ya benar. Kok tahu sih kalau bisa? Nih kita lihat nih. Oh, ini apa nih? Ini adalah koran. Ya, koran. Betul. So, kita lihat nih ya. Di koran ini, di gambar yang pertama ini, nih gambar yang gede ini, terdiri dari huruf apa aja Suradisang? Bisa ketebak nggak? Kanji. Kanji, bener. Yang ini ya? Iya, Sensei. Terus? Pokoknya yang ribet-ribet kanji itu, Sensei. Kanji. Berarti ini kanji ya. Berarti ini kanji. Ini kanji ya? Ini kanji. Ya. Tapi ini nggak ribet tuh. Hiragana ya. Bukan, ini kanji juga, Pak. Ini kanji juga Suradisa. Ini kanji juga. Ini kanji yang berarti 5 loh. Ini kanji yang berarti 3 tadi. Ini kanji. Nah, yang simpel seperti ini adalah hiragana. Maka yang nomor 1 ini terdiri dari hiragana dan kanji. Hiragana dan kanji. Ya. Lalu kalau kita turun dikit. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini nomor 2. Nomor 2 nih huruf apa aja? Ada kanjinya nggak? Ada kayaknya. Yang mana? Nah, sebelah kirinya itu. Sebelah kiri? No. Yang sebelah kanan, Des. Ya, yang sebelah kanan ini adalah kanji. Yang sebelah kirinya apa? Katakana. Ya, sebelah kirinya katakana tuh. Jadi campur antara katakana dan kanji pun bisa. Makanya tadi Suradisang mau nulis minus ichi, minus 1, bisa aja ya, bisa aja. Kemudian, apakah bisa hiragana katakana kanji hiragana katakana kanji angka bisa sambung semua? Bisa aja, misalnya kayak gini. Ini nomor 3 nih. Tuh. Ini hiragana. Ini angka. Ini kanji. Nah, gabung semua bisa.
Mau dimasukin katakana lagi juga bisa. Mana ya? Ada nggak ya? Ada sih itu di situ nih. Angka, kanji, hiragana, katakana, masuk semua. Tuh. Jadi keempat-empatnya bisa gabung. Ini adalah simbung ya. Simbung artinya koran. Apa koran? Lihatnya. Sin, Nih, Koran. simbung. Sinbun. Simbung. Sinbun. No, dengerin saya deh. Simbung apa? Sinbung. Shimbung. Ya, mingkem. Shimbung. Simbung. Sinbung. No, Shimbung. not sinbung, tapi simbung, ya. Shimbung. Ini kan walaupun memang ini N, tapi N ketemu B, nanti kita belajar. N ketemu, sorry salah, ya. N ketemu B, ketemu P, ketemu M itu sendiri, maka dia akan dibaca M. Nah, Jadi kayak huruf tajwid ya. iya betul ya tajwid. Kayak hijaiyah ya. Nah ini N ya, N ketemu B, maka dia tidak dibaca sin, tapi dia dibaca sim. Simbung. Dan N terakhir sengau, maka simbung. Apa? Simbung. Yes, apa artinya? Koran. Newspaper. Koran. Jangan lupa ya, koran. Oke, hai. Ja. Lanjut ya. Oke. Bagus. Zasi ya. Zasi. Zazi is apa ini? Majalah. Bagus ya. Dalam majalah pun begitu. Coba lihat perhatikan ya. Dalam majalah pun demikian kok itu ya ketutupan ya. Kanji. Indah. Nah, ini ya. Katakana. Ya, hiragana kanji. Hiragana kanji adalah yang B. Contohnya mana? Kok kecil ya, nggak enak ya. Gedein ah. Nah, kayak gini ya. Hiragana kanji itu misalnya ini nih. Hiragana kanji ini. Oke, sekarang coba cek di sini. Mana yang terdiri dari katakana dan kanji? A. Mana A? Mana A? Where is A? Oh iya, ini betul. Ini katakana dan kanji. Ya, katakana dan kanji. Gaido. Gaido itu guide ya, guide. Dibaca gaido ya. Suizokukang adalah akuarium ya, akuarium. Guide akuarium. Ya, misalnya seperti itu. Ini guide dari bahasa asing kan? Guide. Kita kalau bahasa asing dalam bahasa Indonesia dituliskan kan biasanya pakai italik. Pakai huruf dimiringin gitu. Tapi kalau mereka nggak dimiringin, langsung aja ganti huruf gitu ya. Nah, kemudian coba cari yang ini. Kanji plus suji. Suji itu apa tadi? Angka. Kanji plus angka yang mana? Yang D. C. Tuh, D. Ya, seperti ini. D. Ada lagi? B. Nggak ada. D ini ya. D. Ada ini. Ya. Sangnin. Sangnin. Bukan. Sangdai. Ya, bijin. Ini 3 ya, sama kanji besar. Ini kanji cantik gitu ya, orang cantik. Oke, kemudian coba cari yang gabungan antara romaji, hiragana, katakana, kanji. Romaji tadi apa ya? Belum sempat saya jelasin. Romaji. Huruf Latin, betul. Huruf Romawi ya. Sekarang mana yang gabungan antara keempatnya? Yang E. Yang Ada E. Mika. So desne yang E. Nih, ini gede, aku gedein ya. Biar kelihatan. Oh iya benar. Yang E ya. Ada Mika. Kita bisa baca Mika doang. Kemudian ada katakananya koordineto. Artinya coordinate ya.
Dan seperti itulah kira-kira gabungan antara huruf-huruf itu. Hiragana, katakana, kanji juga ada. Ya, kecilin lagi. Nah, sekarang suka pada ngelihat nggak ada huruf-huruf Jepang di sekitar kita? Iya. Di mana? Oke. Nah, ya. Tempat-tempat makan gitu, Sensei. Tempat-tempat makan biasanya ya, tempat-tempat makan nih misalnya nih kayak gini kan, digedein biar kelihatan ya. Ichiban sushi. Ichiban sushi. Nih kita lihat ya, ada tulisannya restoran Japonese ya, Japone. Ini udah jelas bukan bahasa Jepang kan, tapi bahasa asing nih, restoran Japone. Tapi ada di Jepang. Maka dia pakai huruf romaji. Tetapi di sininya nih ada katakananya. Ya, ada katakananya. Kemudian nih di sini ya. Ada tulisannya romaji higuma. Tapi ada ininya juga. Apa nih huruf apa? Hiragana. Dan ramengnya pakai katakana. Rameng. Ya. Karena rameng itu aslinya aslinya kan dari Mandarin kan? Kalau nggak salah kan lamin itu kan dari China ya? Oh iya, mie itu dari Cina. Itu nama lamin kan ada bakmi lamin gitu kalau nggak salah kan. Nah itu yang ditarik-tarik yang dibikin sendiri di tempat itu kan. Nah itulah asal mula kalau nggak salah nih, insya Allah bener ya. Namanya lamin terus diganti rameng. Ya. Nah ini yang ada di sekitar kita nih. Mereka campur juga huruf-hurufnya. Nih kita lihat misalnya ada food massage. Kita bisanya bacanya food massage doang kan. Tapi ternyata ada tulisan apanya nih? Takana, hiragana, atau kanji? Katakana ya. Katakananya apa sih? Masaji. Tapi di sininya ada kanji. Kanji ini berarti kaki. Asino apa nih? Ura masaji. Oh, massage telapak kaki. Massage telapak kaki. Nah, kayak gitu. Jadi mereka itu memang menggabungkan semuanya. Udah nano-nano deh Jepang itu. Beda dengan Cina. Kalau Cina udah semuanya kanji mulu ya. Pusing kali ya bacanya ya. Tapi kalau Jepang nggak mau dia. Memang dia ambil kanji dari Cina, tapi dimodifikasi dengan gayanya dia sendiri, sehingga orang nggak bisa menuntut. Ya, orang nggak bisa menuntut. Oke, Ideska mengenai ini jelas? Hai, Sensei. Hai, Idesne. Oke, Sensei mau masuk lagi ke sedikit lagi. Kita masih ada waktu, insya Allah. This one. Oke, siapa yang tadi mau kabur? Kalau dengar huruf mau kabur dari siapa tadi? Saya bukan Oke sekali. tetangga. Ya, hiragana ya. Hiragana o yobimasyo. Mari membaca hiragana. Waduh, kabur deh. Ya. Oke, ya. Nanti boleh dibuka di nggak ada bukunya ya. Boleh cari huruf-huruf hiragana dan katakana ada berapa dan berapa banyak kanji. Ya. Hari ini kita mau baca yang ini dulu, ya. Ini adalah dibaca. Coba kita dengerin, ada nggak ya? 3-1 聞いて言葉を読みましょう。1、朝。2、昼。3、夜。そうですね。はい。4、椅子。
Nih. 3-1、聞いて言葉を読みましょう。1、朝。Asa. 2、6、時計。7、海。8、山。 Yama. 9、 Inu. 犬。10、 Ju. 4、12、机。13、日本語。 Nihongo. 14、 天ぷら。 Tempura. 15、 Ju. 富士山。 Fujisan. 16、 Juro. 東京。 Tokyo. Nah, ya kita kenalan dulu nih tadi ya, kita kenalan dulu. Nah, ya. Sekalian sedikit menambah vocab kita ya. Ini kira-kira artinya apa? Pagi. Pagi ya. Pagi adalah asa. Coba Biru. asa Asa. ya. Dan siang adalah Biru. Iru. biru. Bagus. Malam Yoru. yoru ya. Perhatikan bahwa satu huruf itu konsonan vokal ya. Jadi hiragana dan katakana itu memiliki 5 vokal yaitu a, i, u, e, o ya, dan satu-satunya konsonan. Kira-kira apa? Nursang ingat? Konsonan. Satu-satunya konsonan adalah n. N. Oh iya. N. N ya. N atau O. Dan dia diawali dengan a, i, u, e, o gitu ya. Ayo lanjut kita lihat. Apa Isu. kursi? Isu. Isu, bagus. Ayo coba Suradisang tolong bacain. Oh. Oh, Suradisang ada nggak? This is Ocha. ocha, bener, ocha. What is ocha? Teh. Teh apa? Jepang. Teh Jepang Teh ya, hijau. orang sini bilang teh Jepang atau teh hijau. Karena Jepang itu tehnya hijau. Dia nggak pakai teh kita yang merah pakai sih sebagai tambahan dari luar ya. Tapi namanya bukan ocha. Itu kocha namanya ya. Teh kita tuh namanya kocha. Hai, apa jam? Toke. Apa? Toke. 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 Toke panjang ya. Toke. Hai desu ne. Ya, lanjut. Apa laut? Umi. Umi. Umi ya. Umi. Bagus nih. A, I, U. U-nya ini. Ya, U sendirian dia kan. Vokal. Ini juga I sendirian vokal. Ini juga I sendirian vokal. Gitu ya. Hai, ja. Apa gunung? Yama. Yama. Apa? Gunung. Coba sekali lagi. Apa gunung? Yama. Ya. Jangan dipanjangin, nggak ada matnya di sini. Jangan Yama gitu kan ya. Tapi Yama. Yama. Oke. Ya, apa anjing? Inu. Inu. No, not inu, bukan. Inu. Inu. Inu ya, jangan dipanjangin, nggak ada matnya. Yang boleh dipanjangin tuh seperti ini. Toke, apa? Oke. Hai, seperti itu ya. Lanjut. Kucing, apa kucing? Neko. Neko, bagus, neko. Majalah tadi apa? Jasi. Zassi. Dia bisa mendabelkan konsonan. Ini kelihatannya konsonan sendirian ya. Ininya kan udah gabung ke sini. Konsonan sendirian dengan memberikan se kecil seperti ini ya. Se. Tapi di kecil setengah porsi itu untuk mendabelkan konsonan. Ya, dan meja ini, meja kayak gini apa? Sukue.
Tsukue, ya tsukue. Nanti saya kasih PR nih, Hiragana. Hai, ja. Bahasa Jepang, ayo dihafalin. Apa? Nihongo. Nihongo. Hai, Nihongo. Tulisannya juga dihafalin ya. Nihongo, nulisnya kayak gini. Artinya Ya. buku ya. Hai. Nah, ini jualannya Samsung nih. Apa nih? Tempura. 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 Perhatikan N ketemu P. N ketemu P. Dia dibaca Tempura. apa tadi? M. Ya, mikem. Jadi tempura walaupun ditulis dengan N. Ya. Tempura. Bu, tadi Nihongo apa, Bu? Hah? Nihongo, Nihongo apa? Kira-kira? bahasa Kamus Jepang. bahasa. Bahasa Jepang. Yes, bahasa Jepang ya. Nanti kita belajar. Akhiran go itu berarti bahasa jika di depannya adalah nama negara. Ya. Nihong artinya Jepang. Itu maka Nihongo adalah bahasa Jepang. Bahasa Indonesia apa dong? Indongo. Enak aja dijadiin Indon, jangan mau. Jadi apa dong? Indonesia ya Indonesia dong. Oh, Masa dijadiin Indon? Oga. Indongo. Indonesia. Indonesia go. Ya. Indonesia go. So desne seperti ini ya. Ini Honggo, Indonesia go. Bahasa Sunda apa? Sundago. Sundago. Hai desne ya. Sundago. Nah, ini N ketemu P, maka dibaca tempura. 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 Hai, apa Gunung Fuji? Fujisan. Fuji-sang, bagus ya. Padahal tadi gunung kan bukan sang ya. Yama. Yama, berdiri sendiri dia disebut Yama. Tapi ketika sudah bergabung dengan kanji lain, maka kanji itu mempunyai bacaan lain, yaitu bacaan Cinanya. Kanji Yama itu bacaan Cinanya adalah sang. Maka disebut Fuji-sang. Ya. Apa Gunung Bromo? Bromo-san. Bromo-sang, desne, bagus. Baik ya. Dan kemudian ini adalah lambang kota Tokyo. Ya apa? Tokyo. Nah sekarang kita udah belajar, kita tahu bahwa Tokyo itu tidak diucapkan pendek. Dia sebenarnya diucapkan panjang. Tokyo. 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 Ya nanti kita belajar kenapa kok dia ditulis panjang. Ya. Kenapa kok ditulis panjang? Ayo, siapa yang berani? Saya Sensei. Oke, coba. Ini apa? Asa. Ini? Hiru. Korewa? Yoru. Korewa? Aduh lupa yang itu. Isu. Isu. Uh-uh. Isu. Ocha. Ocha. Terus? Nih? Oke. Oke. Oke, pinter. Oke, toke ya. Toke. Ini apa? Umi. Umi. Hai. Ini apa? Yama. Yama. Yama, pinter. Ini Inu. Inu, desne. Korewa? Neko. Neko. Neko, desne. Korewa? Zashi. Dashi. Hai, Korewa? Tsukue. Tsukue. Oke, ya tsukue. Hai, kita lihat selanjutnya. Ada nggak? Ada dong. Nah, apa ini tadi? Nihongo. Nihongo. Nihongo, bagus. Korewa? Tempura. 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 Hai, siapa yang suka tempura? Saya Sensei. Saya Sensei. Perempuan senangnya goreng-goreng dah. Ya. Hai, Korewa? Fujisan. Fujisan. Pisang, pintar. Ide sendiri. Korewa? Tokyo. Tokyo. Hai. Oke. Pak Suradi udah kabur belum? Baca hiragana. Belum. Ya, hai. Oke, ya. Be careful. Why be careful ya? Why be careful? Jadi
dalam bahasa Jepang itu ada bunyi panjang. Bunyi panjang. Kalau kita misalnya ada matnya ya, ada bunyi panjang. Yaitu nanti kita akan belajar bagaimana membentuk bunyi panjang misalnya kayak gini. Oke, gitu ya. Oke. Maka dia nanti kita akan belajar. Kalau dijelasin sekarang mungkin ya. Untuk memanjangkan bunyi kita tambah dengan huruf i, vokal i nih seperti ini. Nah, ya. K, bunyi K ditambah vokal I, maka bunyinya toke. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana memanjangkan huruf O, Tokyo. Maka bunyi O ditambah dengan U. Ya, bunyi O ditambah dengan U dibaca Tokyo. Ya, kemudian tadi ada Ocha. Cha itu nggak ada hurufnya dalam bahasa Jepang. Dia kan a i u e o kaki ku keko sasi su seso ya. Kelompok cha itu nggak ada, adanya ci. Nah, tapi kita butuhnya a, butuhnya cha. Bagaimana? Maka dibantu ya kecil ya. Kita akan belajar ocha ya, ocha. Ocha. Dan nih ya dibantu dengan ce kecil, ya kecil. Kemudian ini se kecil fungsinya apa nih? Dia ternyata untuk mendabelkan konsonan. Ini ada konsonan si, ini huruf si, ya. Tetapi kita butuh S1 lagi, maka kita tambahin se kecil menjadi zas. Ya, zasi. Ya, apa tadi artinya zasi? Majalah. Majalah. Apa artinya toke? Jam. Jam. Hai desne. Oke. Siapa yang bisa baca ini? Terima kasih. Sampai jumpa. Tanya Otsukare sama desta. Otsukare sama desta. Apa artinya Otsukare sama desta? Terima kasih sudah Terima berulang. kasih. Betul. Terima kasih sudah sama-sama bekerja sama. Hai. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sensei, aku pernah ikut kan dulu festival di Jepang gitu. Tadi kampus itu namanya Chanoyu. Itu dia sama kayak kalau di Jepang itu memang sering ada kayak gitu ya, Sensei? Ya, ada kayak gitu. Chanoyu itu adalah upacara tradisional minum teh. Gitu. Upacara tradisional minum teh. Jadi kalau kita di sini apa ya? Ada nggak upacara makan sirih gitu? Kayak gitu. Itu namanya Chanoyu. Makan sirih gitu kan mungkin ada kayaknya ya di daerah-daerah Sumatera Utara atau apa gitu ya. Nah, kalau di Jepang itu Chanoyu itu merupakan upacara tradisional yang sangat dijaga, yaitu tehnya diaduk kental, terus bagaimana meminumnya ya nanti akan diperlihatkan. Nah, bagaimana meminumnya harus gelasnya itu misalnya saya ada gelas nggak ya? Oh, ini misalnya ya. Nih kayak gini. Ini gelas Sensei. Ini ada namanya nih, ya. Ada misalnya ada namanya gitu. Namanya itu harus menghadap depan. Nggak boleh kita minum sembarangan begini, enggak. Dan itu harus diputar berapa kali dulu. Putar. Nah, nggak dicelupin, putar aja gitu. Nah, terus hadap depan baru dia minumnya juga disangga gini. Sensei, Itu. waktu teman saya minum tehnya itu dari orang Jepang, terus kan pahit banget ya Sensei ya. Terus itu dia dibukain, terus orang Jepangnya marah-marah, tapi kita nggak tahu maksudnya dia ngomel-ngomelnya apa. Kenapa Itu kok? kenapa ya Sensei? Enggak. Kan dia bilang pahit kayak jamu gitu. Oh iya, mungkin karena dia ini langsung ekspresi ya, oh ini rasanya apa gitu. Ya memang kita harus tahu bahwa
ocha asli ya rasanya seperti itu. Tapi nggak tahu ya, mereka kan kayak minum jamu jadi tinggal dikasih sesuatu yang manis dikit aja sebagai apa namanya pembandingnya dari itu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, Sensei mau kasih lihat satu film pendek ya dan terkait tadi. Hai, Suradisa ada pertanyaan, Semsa? Nggak ada. Oke, kita lihat ya, ada video pendek. Dia nggak mau itu. Oke. Ya, kita lihat ya. Ini suasana di Jepang kira-kira pagi, siang, apa sore nih? Ohayou gozaimasu. おはようございます。 Suaranya kedengeran nggak? Ya, Oke, oke. Dengeran. Oh, tapi dia berat namanya. ああ、こんにちは。こんにちは。 Malam Yoru. こんばんは。こんばんは。 こんばんは。こんばんは。 Nah, ini yang tadi Nur Sang bilang ya, Chanoyu atau Sado. Oh, iya. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah bubuk ocha. Harusnya gitu. Nur Sang ketika ありがとうございます。 dengan dia senyum. Itu karena pahit, Sensei. さようなら。はい。さようなら。 Di mana? Kantor ya. Kita perhatikan ketika mereka akan pulang. お先に失礼します。お先に失礼します。お疲れ様でした。 Menuju ke kelas. おはようございます。 Bisa tirukan, berani? Coba. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Ya, Gozaimasu. ucapkan. Oh, dasarnya ucapannya sama. Ohayo. Ayo dibalas salamnya. Ohayou gozaimasu. Ohayo gozaimasu ya. Atau sebagai ucapan informal boleh disingkat Ohayo seperti dia tadi ya. Ohayo. Oke. Ayo. Sekarang kita lihat kelasnya. Kelas bahasa Jepangnya kayak gimana ya? Yang mana ayo kelas bahasa Jepangnya? Yang jam berapa? Jam 10 sampai jam 12. Oh, desne ya, ini dia ya. Nihongo ya tulisannya. Yang lainnya kelas lain. Hai, desne.
guys coming. Arigatou gozaimasu. いいえ、いいえ。お先に失礼します。お先にお失疲れ礼し様でした。お疲れおはよ様うございます。おはようございます。漢字、漢字、こんにちは、こんにちは、こんばんは、こんばんは、さようなら、さようなら、雑誌、 Terima kasih. 新聞、新聞、や、また、や、数字、じ、すみません。すみません。日本語、日本語、はい、ひらがな、ひらがな、カタカナ、カタカナ、ローマ字、ローマ字、朝、 Hai, tadi ini udah ya. 昼、昼、夜、い Sensei permisi duluan ya. 時計、 Pamit. Ya. 海、山、や、 Oke. Apa Ini. pelajarannya di share 猫、 sama cara Sensei. bacanya ya, Sensei. 笛、日本語、天ぷら、 Arigatou gozaimasu. 富士山、 Iya. 東京、 よ、 Kenapa Samsung? Ayo, mau kabur kok konnichiwa. Konbanwa. No, tadi kan aku udah kasih kata silang gede. Ketika berpisah, kita ucapkan apa? Ayo. Sayonara, ya. Tidak boleh menggunakan kata-kata salaman ketika yang terkait waktu. Gitu. Hai, Samsung mau kemana? Kenapa? Oh enggak, ya udah kirain udah mau pamit. Belum kan? Iya, Sebentar udah lagi mau ya. pamit. ありがとうございます。ありがとうございます。いえ、いえ、いえ、犬、いす、犬、うん、お茶、茶、茶、茶、おはようございます。おはようご家ざいます。族、こんにちは、こんばんは、こんばん魚、は。魚、さようなら、さよすみうなら。ません、すみません。卵、卵、天ぷら、東京、東時計、日本語、日本語、猫、はい、はい、昼、富士山、富士本、山、窓、窓、野菜、野菜、山、夜、レイ、 So, desu ne. Hai, oke. Ya, ini awalnya, kenapa awalnya dulu bisa datang kanji ini adalah seperti ini. Hai, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu. Nanti insya Allah audionya, videonya linknya akan di-share di grup ya, jadi bisa dilihat ulang. I desu ka? Hai. Ja minasan, otsukare sama desta. Arigatou, Sayonara. sensei. Ya. Mata raishu, sampai jumpa minggu depan. Mata raishu. Hai, oyasumi nasai. Selamat istirahat. Arigatou, sensei. Hai, iye.